Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi banyak yang nanyain ya, kenapa Kang Eko masih belum buat video katanya, pasca pertandingan antara Persib yang menang besar lawan Dewa United ya. Nah, saya sengaja nggak buat video karena saya mendengar kabar yang lebih seksi dari itu ya, tentang kehadiran dua orang paspor luar, sponsornya PT Persib Bandung Bermartabat, Kang Eko. Saya lihat satu dari mana, satu dari ASEAN. Oh, ini mungkin mengoptimalkan jatah itu ya, jatah kuota pemain ASEAN. Tapi yang menarik satu lagi nih, dari Eropa katanya, paspornya paspor Eropa. Nah, akhirnya hari ini terjawab sudah ya. Persib mengumumkan rekrutmen anyarnya nih. Ya, tentang kiper nih teman-teman. Ntar pertandingan lawan Dewa yang ricu nanti kita bahas ya, belakangan aja lah, nggak terlalu inilah. Jadi Persib mengumumkan dua pemain barunya hari ini, siang ini baru saja ya. Yang pertama adalah kiper Kevin Ray Mendoza ya, Mendoza mah atau berbuat dosa terus. Ini Mendoza, kiper timnas Filipina, keturunan Denmark ya. Nah, kalau kita ngomongin Denmark, ini agak unik nih karena banyak kiper bagus yang terloba sih, cuma ada dua yang terkenal ya. Peter Schmeichel, tahu kan? Itu kipernya timnas Denmark ketika menjuarai Euro, Piala Eropa 92, juga jadi legendnya Manchester United. Peter Schmeichel sama anaknya siapa? Kasper Schmeichel. Nah, ini sih nggak ada hubungannya sih. Intinya pokoknya di Denmark kiper alus ya, itulah Peter Schmeichel ya. Nah, yang membuat orang bertanya-tanya mungkin kenapa mendatangkan kiper ya, sangat jarang memang ada klub bola itu mendatangkan kiper. Terakhir yang saya ingat itu yang mendatangkan kiper itu kan Persebaya ya. Lalu dulu di Liga Indonesia pertama ada satu kiper fenomenal tuh, asal Tobago ya. Trinidad dan Tobago. Namanya Daryl Sinerin. Daryl Sinerin itu adalah kipernya atau penjaga gawang Petrokimia Putra yang berhadapan dengan Persib di final Liga pertama ya. Nah, Daryl juga bagus tuh. Daryl Sinerin namanya ya, saya masih ingat. Performanya oke, tapi tetap gitu loh, sebagus-bagusnya kiper kan kalau belakangnya jelek ya ditajong sabara kalima pasti keasupan, sealus-alusnya kiper ya. Nah, kita lihat deh istimewanya apa ya. Tapi yang jelas dengan embel-embel kiper timnas Filipina ya not bad lah ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, Persib kan punya kiper yang dianggap bagus ya, Teja Paku Alam. Sisanya siapa namanya, ada Reki, ada Riftul, siapa ya, saya lupa lagi, saya cuma ingat Teja aja ya. Itu kan cukup bagus juga, prestasinya juga gemilang ya, performanya. Apalagi kan kita juga punya pelatih kiper khusus katanya, Pasos. Nah, itu saya nggak tahu tuh pertimbangannya, cuma logikanya gini ya, antara ini anak emas, jadi pernah ada perkenalan sebelumnya ya. Jadi sebetulnya bisa jadi awal nama tenayangan kiper, tapi ketika ada beberapa pertandingan mungkin Boyan Hodak mikir, aduh, keingetan aja dia kiper atau koleganya di waktu di Malaysia ya, akhirnya dipanggillah orang ini gitu. Dan kalau kita perhatikan beberapa pertandingan Persib memang ketika Persib nggak menuai hasil optimal ya, itu mungkin faktor kiper ya, saya nggak perlulah sebutin pertandingan yang mana gitu. Intinya masih oke, masuk akal lah, nggak apa-apa ya. Mungkin istimewa tapi ya lebar ya. Kiper sekelas Teja kayaknya harus tersingkir. Ya tuh tersingkir kunaon sih. Nama gini, Anda bayangkan ya, ada satu posisi di sepak bola yang cuma satu, yaitu kiper. Kalau back tengah gitu mungkin bisa kolaborasi naon. Kalau kiper yang didatengin udah jelas dia itu akan diplot jadi starter ya, pemain inti, otomatis Teja kehilangan kesempatan setidaknya di awal putaran kedua ini gitu ya. Oke. Berikutnya adalah Stefano Beltram. Iya, lain Adina, lain sepupuna Fabiano Beltram ya, nggak ada hubungannya. Nah, ini lebih mentereng nih, lebih seru lagi nih. Nah, ini ternyata pemain Eropa yang dimaksud oleh sumber saya ya. Saya memang nggak sempat nanya-nanya kemarin karena lagi sakit, nggak terlalu mood juga ya. Tapi memang ini mentereng banget ya. Ini kata teman-teman saya ini kemarin sempat rame kan. Kok saha kok ayah di bandara gini. Nah, saha gitu. Nah, pas dilihat, wah, saya kalau di Italia saya sukanya Inter Milan.
Jadi ketika dia katanya mantan pemain Juventus junior ya, saya nggak ngeh juga cuma ya. Nah, tapi dia pernah memperkuat timnas Italia junior ya. Berapa? U19 apa U17 gitu. Terus juga katanya ketika Juventus menjuarai Liga di 2012, 2013 itu ada dia tuh. Walaupun mungkin nggak menonjol gitu ya. Ya, tapi ginilah kita pakai logika aja ya. Lamun pemain iya bener-bener halus gitu ya. Mau ke Indonesia gitu nih teman-teman. Jadi ketika kita mengeluh-elukan pemain jagoan, halus segala macam, lagi-lagi kita pakai akal sehat aja ya. Kalau pemain ini bener-bener bagus gitu ya, main aja di Spanyol, di Inggris, kemudian di Italia ya, mau main di Indonesia. Kalau ke Asia juga ya meren mainnya jeung Ronaldo ya di Arab, kalau nggak mungkin Liga Jepang apa gitu. Jadi tentu saja ekspektasi kita harus kita turunkan tentang kualitas pemain ini. Nah, ketika dia ternyata bagus ya, performanya oke, ya itu bagus untuk level Indonesia gitu loh. Kayak Christian Gonzalez, siapa lagi tuh pemain-pemain yang bagus-bagus ya, yang dari luar. Oh itu kan jago banget Indonesia, iya untuk level Indonesia. Karena kalau misalkan dia bener-bener bagus nih, ya udah main buat apa? buat timnasnya mungkin ya. Tapi setidaknya kan Stefano Beltram ini kan menggambarkan bahwa dia punya kualitas ketika dia muda. Saya nggak tahu dia faktor apa ya yang membuat dia semakin tergerus karena terlempar dari skuad inti Juventus, makin lama klubnya makin nggak jelas nih ya. Jadi memperkuat Liga Belanda. Terus pernah juga ke klub ya, klub nu logo nanti di Italia teh logonya kepala ayam namanya Bari ya. Jadi kalau Anda lihat klub di Liga Italia ada yang logonya mirip kepala ayam atau memang betul kepala ayam itu logonya. Itu namanya Bari, nah pernah main di situ. Jadi Bari ini ya klub gurem sih. Degradasi juga, saya nggak tahu divisi berapa sekarang ya. Cuma dulu ya di bawah terus ya. Jadi degradasi selamat aja kadang-kadang hoki ya. Degradasi 3 dia keempat gitu ya, di atas ya satu strip di atas dia yang degradasi hoki ya. Cuma itu kan menunjukkan bahwa dia terbuang, terus terbuangnya atau dipinjamkannya juga bukan ke klub-klub elit lagi gitu. Di Belanda malah ada klub Eagles ya. Kalau kita ngomongin Belanda jelas dong, 3 besar Belanda apa? Ajax Amsterdam, Feyenoord, PSV gitu. Kayaknya kalau selain itu ya biasa banget gitu ya. Malah mungkin gurem. Terus main ke Bulgaria pernah nih. Beltram ini ke Bulgaria di CSH Sofia namanya ya. Itu kalau nggak salah klubnya ini Hristo Stoichkov ya. Jadi dulu tuh ada tuh pemain-pemain bagus eranya Bulgaria ya. 3 pemain ya. Hristo Stoichkov, Balakov sama Kostadinov. Nah, Stoichkov ini kalau nggak salah pernah main di Sofia ini. Jadi kalau di liga papan atas Eropa dia main di liga keduanya nih si Beltram ini ya, divisi 2 mungkin ya, pokoknya di bawah. Tapi kalau liga-liga kelas 2-nya dia baru bisa main di klub kasta atas gitu. Ya kita lihatlah, karena walaupun dia nggak berkembang kan wajar ya di Eropa persaingan ketat. Karena kalau kita ngomong atau ngebahas Liga Eropa, itu ketatnya persaingan itu bukan cuma oleh para pemain lokal Eropa sana, tapi juga kan talenta-talenta Afrika, talenta-talenta Amerika Latin juga mencoba peruntungan atau karir di Eropa juga gitu. Jadi memang berat. Nah ke Indonesia saya pikir pasti akan cukup menonjol ya. Let's see insya Allah. Jadi Wilujeng Sumping, Mendoza sama Beltram saya harus segera mengakhiri ini. Oh ya, tentang naon tadi teh kejadian di Tangerang rusuh ya, itu menunjukkan bahwa memang bobotoh ini ya saya ngomongnya bingung nih, mayoritas atau sebagian bobotoh ini memang tidak teredukasi dengan baik ya. Argumen mereka itu bisa kita mentalkan semua tuh tentang udah PSSI regulasinya goreng cenah, jelek keputusannya, terus nggak berdasar, kalau nggak melibatkan supporter dan lain sebagainya. Ini otoritas ya, ketika dia membuat kepentingannya apa? Kepentingannya untuk sepak bola, lalu juga didasari oleh kejadian Kanjuruhan. Itu sangat logis dan memang supporter nggak perlu dilibatkan. Kata siapa bikin aturan harus melibatkan supporter? Nggak ada itu ya. Terus aturannya ada goreng salah, mau goreng mau salah, itu kan cek maneh. Nah anggaplah itu keputusan yang salah, itu tetap berlaku ya.
tetap berlaku gitu loh. Jadi tetap harus ditaati. Oke gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.